Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaila Sifa Zahrani dari Prodi Farmasi Universitas Binawan. Di sini saya ingin membahas tentang soal materi tabel distribusi frekuensi beserta histogramnya. Dan ini datanya, data tinggi badan mahasiswa. Pertama kita cari nilai terendahnya. Nilai terendahnya 56. 56 ya, nilai terendahnya ya. Nilai terendah dari data ini. Setelah itu nilai tertinggi. Nilai tertingginya 74. Di sini 74. Kemudian kita cari nilai jangkauan. Jangkauan itu rumusnya nilai maksimal dikurang nilai minimal. Nilai maksimal, nilai tertinggi. Nilai tertingginya itu adalah 74. 74. Dan nilai minimal, nilai terendah, itu 56. Jadi, 74 dikurang 56 sama dengan 18. Hasil dari nilai jangkauan. Setelah itu, kita cari nilai panjang kelasnya. Panjang kelasnya, rumusnya yaitu jangkauan dibagi banyak kelasnya. Banyak kelasnya itu ada 5 kelas. Jadi, 18 dibagi 5 kelas. 18 ini dapat dari jangkauan, nilai jangkauannya. Dan ini dari banyak kelasnya. Jadi hasilnya 3,6 dibulatkan menjadi 4. Jadi 4 hasilnya ya. Kita lanjut ke tabel distribusi frekuensi. Pertama kita cari yang kecil dulu, yaitu 56 ya. 56 sampai 59. Kenapa sampai 59? Karena ada 4 angka. 56, 57, 58, 59. Setelah itu 60 sampai 63. Sama. 60, 61, 62, 63. Karena ini itu dapat dari panjang kelasnya. Seterusnya seperti itu. Nilai tinggi badannya. Dan frekuensi. Cara menentukan frekuensinya, kita lihat dari yang ini. 56 dulu. Kita cari 56, 57, 58, 59. 56 apakah ada? Ada, 1. 57. 57 nggak ada. 58 nggak ada. 59. Nih, ada. Jadi 1, 2, dan 3. Ini yang termasuk 56 sampai 59. Jadi, tulis di sini frekuensinya 3. 60 sampai 63, 60. Angka 60 apakah ada? Tidak ada. 61 ada. 62 ada. 63 juga ada. Hitung ada berapa? Dan hasil frekuensinya itu ada 6. Begitu caranya menentukan frekuensi. Setelah kita membuat tabel distribusi frekuensinya, sekarang kita buat histogramnya. Kita blok dulu, lalu klik menu insert, pilih yang ini, kita pindahkan dulu. Setelah itu kita just yang ini, lalu checklist yang X titles, data labels.
Kita tulis di sini tinggi badan mahasiswa. Frekuensi. Sini tulis histogram tinggi badan. Karena histogram itu tidak terpisah, maka kita pencet yang ini. Lalu pilih format data series. Ini kita kecilkan sampai 0%. Sudah? Setelah itu, kita klik lagi. Pilih outline. Pilih yang warna merah. Terus pilih yang tebelnya. Klik. Jadi inilah cara membuat histogram. Selanjutnya kita ke tabel distribusi frekuensi dengan 6 kelas. Caranya sama seperti yang tadi. Datanya juga sama ya. Nilai terendahnya 56. Nilai tertingginya 74. Dan tentukan jangkauannya. Rumusnya nilai maksimal dikurang nilai minimal. 74 dikurang 56. Ini ya. Lalu, cara menentukan panjang kelasnya. Jangkauan dibagi banyak kelas. Karena di sini banyak kelasnya ada 6 kelas sudah ditentukan. Jadi kita tulis 6. Lalu dibagi hasil jangkauan. Sama dengan 3. Lalu kita ke distribusi frekuensi. Untuk menentukan tinggi badan, kita lihat dulu di sininya. Di datanya ini 56. 56 sampai 58. Kenapa sampai 58? Karena ada 3 angka. 56, 57, 58. Ada 3. 3-nya itu didapatkan dari panjang kelasnya. Lalu 59 sampai 61. 59, 60, 61. 3 angka. Lalu 62 sama dengan 64. 62, 63, 64. 3 angka juga. Seterusnya seperti itu. Dan menentukan frekuensinya sama seperti cara yang tadi. Frekuensinya itu kita lihat dari sini, dari data tinggi badan mahasiswa. Frekuensinya kita lihat 56 sampai 58. 56 sampai 58. 56 apakah ada di data? Ada. 57 tidak ada. 58 tidak ada. Jadi frekuensinya cuma ada 1 ya. Terusnya 59 sampai 61. 59 ada nih ya. 59 1. Ada lagi 59 2. Terus 61 ada 3. 59 juga ada 4. Ada 4.
Jadi ada 4 frekuensi. Seterusnya juga seperti itu ya, menentukan frekuensinya. Setelah kita membuat tabel distribusi frekuensinya, sekarang kita buat histogram. Sama caranya seperti yang tadi ya. Diblok dulu. Lalu klik menu insert. Pilih ini. Klik. Kita masukkan sini dulu ya. Sudah ya. Lalu klik plus. Kita checklist yang existing, data labels. Sudah. Lalu di sini tulis. Sama seperti tadi tulisannya ya. Tinggi badan mahasiswa. Ini frekuensi. Histogram. Tinggi badan. Sudah. Karena histogram itu tidak terpisah, maka kita klik ini. Lalu klik format data series. Ini dikecilkan sampai 0%. Sudah. Lalu diklik lagi. Pilih outline. Pilih warna merah. Klik lagi. Pilih untuk labelnya. Sudah ya. Jadi ini histogram tinggi badan untuk 6 kelas. Setelah kita menentukan tabel distribusi frekuensi dengan histogramnya dari 5 kelas dan 6 kelas, sekarang kita akan buat tabel distribusi kumulatif dengan OGIF. Di sini kita akan buat tabel distribusi kumulatif dengan 5 kelas. Pertama-tama kita lihat dulu dari tinggi badannya, 56 sampai 59. Frekuensinya 3, tetap ditulis 3. Lalu tinggi badan dari 60 sampai 63. Frekuensinya 6. 6 ditambah 3. Frekuensi kumulatifnya. Jadi 9. Dan tinggi badan dari 64 sampai 67, frekuensinya 26. 26 ditambah 9 sama dengan 35. 68 sampai 671. Frekuensinya 8. 8 ditambah 35 sama dengan 43. Lalu 72 sampai 75. Frekuensinya 2. 2 ditambah 43 sama dengan 45. Dan ini adalah frekuensi kumulatifnya. Sekarang kita akan ke tepi atasnya. Tepi atas, dilihat lagi tinggi badannya. Kita lihat yang 59. Tepi atas dari 59. 59 ditambah 0,5 sama dengan 59,5. Lalu, tinggi badan 60 sampai 63. Tepi atas dari 63.
63 ditambah 0,5 sama dengan 63,5. Dan ini 64 sampai 67, tepi atasnya 67. 67 ditambah 0,5. Jadi 67,5. Dan seterusnya. 5, 71,5, 75,5. Dan ini tepi atasnya. Sekarang kita akan membuat grafik OGIF. Setelah kita membuat frekuensi kumulatifnya, kita akan membuat grafik OGIF-nya. Pertama, kita blok dulu. Lalu kita pilih insert. Pilih yang ini. Lalu klik yang ini. Setelah itu, kita cari di sini. Kita access details. Data labels. Sudah. Lalu kita ke sini. OGIF dari tinggi badan. OGIF tinggi badan. Sini tulis tinggi badan. Lalu di sini ditulis frekuensi. Sudah? Kita klik, sudah. Dan ini adalah grafik OGIF tinggi badan. Tadi ada kesalahan. Jadi inilah tabel distribusi kumulatif dengan OGIF tinggi badan dari 5 kelas. Kemudian kita akan membuat tabel distribusi kumulatif dengan OGIF dari 6 kelas. Pertama, kita buat dulu tabel distribusi kumulatifnya. Caranya sama ya yang kayak tadi. Kita lihat tinggi badannya. Frekuensinya 1, tetap ditulis 1. Lalu 59 sampai 61, frekuensinya 4. 4 ditambah 1, 5. Seterusnya seperti itu. 62 sampai 64, frekuensinya 10. 10 ditambah 5 sama dengan 15. Terus 65 sampai 67, frekuensinya 20. 20 tambah 15 sama dengan 35. 68 sampai 70. Frekuensinya 7. Frekuensi kumulatifnya 7 ditambah 35 sama dengan 42. Dan yang terakhir 71 sampai 74. Frekuensinya 3. Jadi 3 ditambah 42 sama dengan 45. Dan ini hasil dari frekuensi kumulatifnya. Sekarang kita tentukan tepi atasnya. Tepi atasnya kita lihat dari tinggi badan juga. Kita lihat tepi atasnya ini 56 sampai 58. Berarti tepi atasnya 58. 58,5. Caranya sama ya seperti yang tadi. Kenapa 58,5? Karena 58 ditambah 0,5. Jadi hasilnya 58,5. Sama seterusnya seperti itu. 61,5.
64,5. 67,5. 70,5. Dan 74,5. Nah, ini hasil dari tepi atasnya. Sekarang kita akan buat grafik OGIF dari 6 kelas ini. Caranya sama seperti tadi, di blok dulu sampai sini. Lalu klik insert, pilih yang ini, klik ya. Saya tulis ini OGIF. Kita checklist dulu, access details, data label, dah. Setelah itu kita tulis dulu. OGIF tinggi badan. Sini frekuensinya. Frekuensi sudah. Sini tulis tinggi badan. Nah, sudah ya. Jadi inilah grafik OGIF tinggi badan dari 6 kelas. Demikian akhir pembahasan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.